Ustazah seru ya kalau ngebahas tentang anak-anak gitu ya. Padahal kita ngebahasnya tentang gaya belajar, tapi kan pasti udah terbayang dong. Iya. Ustazah Sembari dengan kita anak-anak. ngobrol, sembari kita terbayang anak-anak yang mana, Anak-anak tipe ya. belajar ini, tipe belajar ini gitu. Seru ya tiap tahun jadi Ganti-ganti warnanya ya. ganti. Unik juga kan anak-anak itu. Iya sih benar. Nah kita udah ngebahas tentang gaya belajar auditori. Iya. Nah yang kedua apa nih Us? Yang kedua kita akan Visual, membahas gaya belajar anak-anak yang visual. Oh, yang visual itu Apa seperti sih visual apa? itu? Nah, jadi ada pertanyaan nih. Iya. Apa itu? Nah, gaya belajar visual ini anak-anak lebih dari melihat ya Mbak Kiki, seperti melihat hal-hal yang menarik kayak buku bacaan yang penuh gambar atau video-video atau foto gitu. Jadi anak-anak lebih mudah memahami suatu informasi itu dari visualnya mereka. Lebih ke gambar lah. Lebih Lebih ke gambar ya. melihat ya. Jadi kalau misalkan ada materi yang ditayangkan mungkin di layar gitu, mereka antusias untuk melihat gitu ya. dari bahan Iya. presentasi yang kita sampaikan juga lebih mudah memahaminya anak-anak. Terkadang kan ada yang kayak diputerin video, anak-anak ngobrol sendiri, lari sendiri. Itu mungkin bukan tipe mereka ya, gayanya, bukan iya. gayanya Mungkin ya. lebih ke gaya belajar kinestetik kinestetik. gitu kalau itu. Oh itu tapi nanti ya. Iya, kita iya. bahas. Kita bahas kita visual masih dulu. ngebahas tentang visual. Nah iya. kalau dari pengalaman dari Ustazah nih, anak-anak visual itu seperti apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu biasanya ya dia itu suka lihat gambar-gambar. Kalau ada yang tertarik, Us itu gambar apa Us? Itu bawa apa Us? Itu biasanya kan kalau sebelum pembelajaran Ustazah nyiapkan gambar-gambar yang mau diajarkan. Nah itu biasanya kan Ustazah bawa gambar dulu, baru sebelum ini gambar apa? Dia itu selalu antusias kalau lihat ada gambar itu. Kalau ada buku cerita yang bagus-bagus biasanya, Us ini gambarnya apa Us? Biasanya gitu anak yang kayak gitu modelnya itu apa ya, antusias dengan gambar yang berwarna kalau di buku cerita. Kalau untuk pembelajaran di kelas biasanya ya itu guru menyiapkan gambar gitu. Atau kita lihat video. Kalau session apa? Video session. Video session itu biasanya. Nah, itu dia sangat antusias. Oh gitu ya, jadi Iya. langsung memperhatikan. Nah, iya, langsung Nah biasanya anak-anak suka banyak pertanyaan nggak sih? Iya. Lihat sedikit, Us itu apa? Us gimana itu gitu biasanya. Atau bisa kita ketika mengajarkan huruf itu dengan menggunakan gambar. Misalkan huruf A itu ada gambarnya ayam. Jadi kan anak-anak kan ya ayam, apel itu kan jadi anak-anak bisa kebayang gitu loh sambil Kalau huruf A itu ayam itu A gitu. iya. Jadi simbol. Jadi anak-anak yang visual itu lebih mudah belajar itu dari simbol Mbak Kiki. Pengenalan huruf, angka kita simbolkan semuanya. Oh. Kayak misalkan angka 1 seperti pensil. Nah, Iya, seperti iya, iya. pensil. Nah, angka 0 seperti telur, seperti itu. Kan lebih ke visualnya. Telur berarti bentuknya bulat seperti 0. Oh, jadi anak-anak lebih sukanya dengan gaya yang seperti itu ya. Kalau Iya, gaya yang visual, visual. yang visual. Terus dia lebih mudah mengingat orang lain ketika memperagakan sesuatu. Misalkan Ustazah mencontohkan cara berwudu kan lewat visualnya dia cara belajarnya. Ustazah memperagakan cara sholat. Nah itu juga dari anak-anak yang suka gaya belajar dari visual. Oh gitu. melihat langsung. Iya, melihat Melihat langsung langsung, cara ya. orang lain memperagakan sesuatu. Oh, berarti ini Ustazah ini harus pintar bercerita, harus pintar bermain, Memperagakan juga. menjadi ya. contoh teladan ya yang penting. Oh, iya, iya. Saya jadi penasaran nih dengan aktingnya Ustazah. Loh, ini kan visual juga, ya kan? visual. Mungkin nanti suatu saat, suatu ketika ini bahasanya kayak berasa bercerita jadi Iya, ya iya. pada suatu hari gitu. Nah, iya. Pada suatu hari mungkin ya Ustazah bercerita di sini langsung. Nah itu nanti gitu. bisa masuk ke teknik cara mengajar ke anak-anak. Oh gitu ya, masih banyak sebenarnya ya Iya, pembahasannya ya. iya, Kalau ini kan hanya sekedar gaya belajar Gaya belajar aja. aja. Dan itu lebih banyak nggak sih anak-anak yang ternyata suka dengan gaya belajar visual? Kalau menurut saya banyak ya Mbak Gigi, ternyata anak-anak itu ada juga yang campuran mungkin ya. Kayak Iya. belajarnya ada yang auditori dan visual juga ada. Mungkin Bukan hanya itu satu. iya, tergantung lingkungan juga. Jadi kita sebagai pendidik
juga harus memahami gimana sih cara membedakan gaya belajar anak itu tadi. Nah, kita juga harus kan guru harus mengikuti gaya belajar anak, bukan anak-anak yang mengikuti cara mengajar gurunya kan. Oh, sekarang gitu ya metodenya ya. Karena kurikulum merdeka juga. Kurikulum merdeka. Jadi anak-anak harus merdeka. Gurunya juga harus merdeka ya cara mengajarnya. Oh, gitu ya. Jadi kan nggak tertekan kan. Oh, iya jadi benar. senang kan anak kalau mau ke sekolah langsung wah ketemu Semangat, ustazah, iya. semangat. Oh ya, ustazahnya juga nggak merasa tertekan gitu Iya. ya. Tapi kalau saya ngebayangin jadi ustazah TK itu kayaknya gimana ya? Bahagia. Bahagia. Tapi juga harus bingung ya. Iya, bingung juga karena kan anak-anak Dengan berbagai macam gaya itu belajar. kan bukan cuma satu anak yang kita Iya. ajarkan gitu ya, terus jadi satu kelas Iya. seperti itu. Nah kalau di satu kelas itu ada berapa siswa sih kalau di TK Cahaya Kalau Al-Quran? di TK satu kelas itu biasanya 15. Maksimal 15 siswa. Maksimal 15. Iya ya, karena kan supaya lebih bisa fokus ya. lebih tahu perkembangan anak-anaknya satu persatu. Satu persatu. Iya. Jadi kita sudah hafal nanti dalam Iya. satu tahun ajaran Iya, gitu ya. kita dalam satu harus tahun. menghadapi anak yang seperti ini dan bagaimana cara kita Caranya. memperlakukannya mereka. Pendekatannya juga ini sih, kalau misalkan 15 itu sudah lebih kondusif gitu. Lebih kondusif Iya. ya itu kalau 15 karena kan kadang ada yang kalau bahasa zaman dulu tuh ada kelas gendut. Iya, Jadi iya. maksudnya muridnya ini banyak, Banyak. sedangkan gurunya ini kan cuma satu. Jadi rasionya enggak berimbang. Nah, itu ya. Kalau orang Jawa itu jadi nggak ketelikuran. Gitu ya, ketelikuran apa? Ketelikuran itu tidak. Kayak di apa ya? Openi itu loh kayak Oh. Openi sama itu. Kok aku ngebayanginnya ketelikuran apa? Kepelitek. Oh, Bukan ya? bukan. Bagi kan dari Bogor, kita kan dari Jawa. Ketelikuran aku pikir Iya. kayak kepelitek gitu. Bukan ya. Takutnya nanti pas ngajar ke anak-anak bingung juga Iya, gitu ya. kan nggak maksimal kayak Lebih telaten kalau misalkan banyak itu. pas gitu. Tapi kan kita ini bagi dengan berbagai macam gaya belajar anak-anak kan kita tidak melulu belajar di kelas. Ya terkadang gitu tadi di kelas, terkadang juga untuk yang anak visual kita nonton video session, kadang kita juga belajar di taman, kadang kita juga outing kelas. Dengan begitu kan semua gaya belajar anak-anak kan bisa tercover. Oh, seru ya berarti ya di Iya. TK ini ya pembelajarannya jadi nggak Kita juga monoton di ada dalam apa? kelas. Eksperimen sains sederhana juga ada untuk anak yang gaya belajar taktil seperti itu. Oh, Iya. oke. Jadi untuk yang visual ini ada video session. Ya, terus ada gambar-gambar di kelas juga yang menarik sebagai simbol belajar anak. Oh, oke. Kan belajar sambil bermain. Iya ya, namanya TK ya. Iya. Sebenarnya bentar, ini keluar dari ini ya dari tema ya. Kalau di TK sendiri diajarin nggak sih untuk calistung? Calistung diajarin cuma dalam bentuk bermain tadi. Oh, Seperti iya. pengenalan membaca kan di kelas kita ada kayak tadi simbol-simbol ayam. Kan itu secara tidak langsung anak-anak belajar membaca. Ya. List menulis, anak-anak bisa menulis di atas pasir untuk anak-anak yang ditepung, gaya ya. belajarnya taktil Taktil, gitu. Kan menarik, tidak monoton hanya menulis di atas kertas Menulis di dengan atas kertas, pensil. ya. Oh iya, karena kan anak-anak kadang suka masih susah ya untuk Iya. memegang Memegang pensil, pensil. apalagi untuk menulis. Iya. Cara memegangnya ada yang gini. Iya. Iya. Motoriknya. Iya. Motoriknya berarti belum. Nah, itu tugasnya dari Ustazah TKA biasanya. Oh iya, Ya. itu PR besar ya. Yang TKA di sini siapa aja? Ustazah Zahra sama Ustazah Zahra. Oh iya, agak enteng ya Ustazah Putri ya. Ya sama-sama kalau di P Melanjutkan, itu melanjutkan lebih ke karakter anak sama pembentukan Kemandiriannya. akhlak dan kemandirian. Mandiriannya. Oh, Nah, itu kan gitu. persiapan masuk SD. Jadi kan Iya. ya sama-sama berat juga kita sebagai pendidik. Kayaknya kalau pendidik nggak ada yang enteng sih Iya, sebenarnya. ada ya. memang. Dari mulai pendidik Dari KB, PAUD ya, iya, dari dari KB KB, juga. dari TK, terus SD. Yang katanya bilangnya kalau SMP, SMA udah enak. Padahal sebenarnya itu kan Sama pembentukan aja. karakter Iya, juga moralnya ya. anak-anak. Nah, itu yang kita apa yang namanya? Kepribadian Iya, yang kita khawatirkan kan justru di umur-umur Di usia segitu masih ya. remaja sensitif. Iya. Umur sensitif. Belum lagi kalau misalkan dari lingkungannya mungkin kurang mendukung gitu ya. iya, Jadi itu tugas sekolah Dari pendidik. juga, dari pendidik juga. Dan komunikasi juga dengan orang tua jangan tua ya. lupa. Imbang Iya. jadi ya Jadi antara harus orang imbang tua ya. sama gurunya. Nah, termasuk untuk yang anak dengan gaya belajar visual, ini juga kan di rumah itu seharusnya ada juga gambar-gambar yang menarik gitu ya, Iya. untuk disiapkan supaya anak ini lebih
menarik lagi untuk tertarik lagi untuk belajar gitu ya Us ya. Iya, Jadi benar nggak hanya sekali. mengandalkan dari sekolah. Dari sekolah. Sekolah. Kembali lagi berarti ke komunikasi antara orang tua tua dan dan ustazah, guru. ya. Ya. Dengan guru. Jadi orang tua tidak boleh membebankan tugas mendidik Semuanya hanya ke dari gurunya. sekolah. Karena kan Harus waktu bekerja anak sama. iya, waktu anak lebih banyak di rumah daripada Iya di sih. sekolah. Iya benar-benar. Ya harus imbang ya. Harus imbang ya. Berarti saya sebagai wali murid juga harus gitu ya. Ya itu. Secara tidak langsung kita menyampaikan pesan kepada wali murid. Oh iya, wali murid. Ini ada pesannya dari guru-guru TK. Dan kita kan juga sebagai wali murid juga Mbak Kiki, jadi Iya. kita juga harus berkaca ke diri kita Ke diri kita sendiri ya. Iya, karena kan ustazah-ustazah ini kan juga memiliki anak ya. iya. Jadi ada suatu saat perannya ini menjadi wali murid, bukan hanya jadi pendidik aja gitu ya. Insya Oke. Allah sih ya, kalau kita misalkan telaten ke anaknya orang gitu, apa siswa kita di sekolah, insya Allah anak kita juga akan diperlakukan yang sama di luar gitu, di sekolahnya. Iya, iya. Jadi iya. kita harus lebih hati-hati sih. Iya, supaya anak kita juga nanti di luar juga diperhatikan seperti itu gitu ya, Iya. Wis ya. Oke. Pertanggungjawaban kita juga di akhirat. Ya benar, bukan lagi. Oke, kita lanjut lagi nanti di part 3 ya untuk gaya belajar untuk yang yang selanjutnya. taktil sama Kinestetik. 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 Oke.